Aku dibaptis dalam nama Tuhan Yesus pada tahun 1990. Dan tahun 1998, aku telah menjadi rekan kerja sebuah gereja. Saat itu, berkat pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus, aku merasa punya tenaga berlimpah untuk bekerja bagi Tuhan. Bahan khotbah pun tidak pernah habis. Aku sering menyokong saudara-saudari yang merasa lemah dan negatif, dan tetap sabar dan toleran saat keluarga mereka yang bukan orang percaya kasar padaku. Aku merasa telah banyak berubah sejak menjadi seorang Kristen. Syukur kepada Tuhan. Namun, sejak tahun 2010, aku tidak bisa lagi merasakan bimbingan Tuhan dan tidak punya banyak tenaga lagi untuk pekerjaanku. Bahan khotbahku pun basi, tanpa ada pencerahan baru. Ketika suami dan putriku melakukan sesuatu yang tak kusuka, aku tidak bisa menahan amarahku dan memarahi mereka. Aku tahu itu bukan kehendak Tuhan. Lalu aku berdoa, mengaku dosa dan bertobat. Tetapi setelahnya, aku kembali berdosa. Tidak bisa toleran dan bersabar. Ini membuatku merasa sedih. Aku rajin membaca Alkitab, berpuasa dan berdoa untuk lepas dari siklus hidup yang berdosa lalu mengaku. Ku cari bantuan para pendeta dan mendiskusikan ini bersama, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 2017, aku masih bekerja dan berkhotbah di mana-mana. Tetapi aku merasakan kehampaan dan kegelisahan karena aku selalu hidup dalam dosa. Dan perasaan itu makin lama makin kuat. Suatu hari suamiku menanyaiku, "Kau tampak muram belakangan ini, ada masalah apa?" Mendengar hal itu, aku langsung ceritakan masalahku padanya. Ku bilang, aku berpikir selama ini aku menjadi orang percaya dan pengkhotbah. Lantas kenapa aku tidak bisa berhenti hidup dalam dosa? Aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan seakan Dia telah meninggalkanku. Aku telah lama percaya kepada Tuhan, sering membaca Alkitab dan mendengarkan jalan Tuhan. Aku selalu bertekad untuk memikul salib dan mengendalikan diri. Tetapi aku selalu terikat oleh dosa. Aku berbohong demi kepentingan dan gengsiku sendiri dan tidak bisa mencapai, di mulut mereka tidak ada dusta. Aku tahu Tuhan mengizinkan kesulitan dan pemurnian yang kuhadapi, tetapi aku tidak bisa mencegah diriku dari menyalahkan dan salah paham padanya. Aku tidak bisa tunduk sepenuh hati. Aku takut jika terus hidup berdosa, aku tidak akan masuk kerajaannya saat Tuhan datang. Suamiku membalas, "Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Milikilah iman, kau seorang pengkhotbah. Bukankah kau sering bilang, meski kita hidup dalam dosa dan belum terbebas dari itu, tetapi dalam Alkitab dikatakan, karena itu jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari kematian, engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya kepada kebenaran dan dengan mulut pengakuan kepada keselamatan dibuat. Dan siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kita hidup dalam dosa dan tidak terbebas darinya. Tetapi dosa kita diampuni. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh iman. Selama kita menghadiri kebaktian, membaca Alkitab, memikul salib kita, dan mengikuti Tuhan, kita akan masuk kerajaan surga dan diberkati. Ku bilang padanya, "Dahulu aku juga berpikir begitu. Tetapi baru-baru ini aku membaca 1 Petrus 1 ayat 16. Jadilah engkau kudus, karena aku kudus." Amin. Dan Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Kita diselamatkan, tetapi kita mengulang berbuat dosa lalu mengakuinya. Kita belum meraih kekudusan. Aku khawatir, bisakah kita masuk ke kerajaan surga dalam keadaan kita sekarang? Setelah mendengarkanku, dia setuju denganku. Dan bilang bahwa gereja telah mengundang pendeta Chen dari Hong Kong. Dan menyarankanku untuk menanyakan ini padanya. Aku sadar.
Aku perlu dapat kejelasan soal ini. Aku tidak boleh sembrono dalam imanku. Jika tidak, aku akan mencelakakan diriku dan saudara-saudariku juga. Benar. Kemudian, saat sedang mencari informasi tentang pendeta Chen di internet, di halaman yang muncul, aku melihat sebuah situs. Injil turunnya kerajaan Tuhan. Aku buka situs itu dan melihat kata-kata yang menarik. Biar ku bacakan. Baiklah. Manusia menerima banyak kasih karunia, seperti kedamaian dan kesenangan daging. Berkat bagi seluruh keluarga karena iman satu orang, kesembuhan atas penyakit, dan lain sebagainya. Sisanya adalah perbuatan baik manusia dan penampilan saleh mereka. Jika manusia bisa hidup berdasarkan hal-hal itu, ia dianggap orang percaya yang baik. Hanya orang-orang percaya semacam itu yang dapat masuk ke surga setelah meninggal, yang artinya mereka telah diselamatkan. Namun semasa hidup, mereka sama sekali tidak mengerti jalan kehidupan. Yang mereka lakukan adalah terus-menerus berbuat dosa dan mengaku dosa tanpa jalan untuk mengubah watak mereka. Seperti itulah keadaan manusia di zaman kasih karunia. Apakah manusia sudah menerima keselamatan yang lengkap? Tidak. Karena itu, setelah tahap itu selesai, masih ada pekerjaan penghakiman dan penghajaran. Tahap ini akan menyucikan manusia melalui firman, sehingga manusia akan memiliki jalan untuk mereka ikuti. Tidak akan membuahkan hasil atau bermakna jika dengan pengusiran roh-roh jahat. Karena natur manusia yang berdosa tidak bisa diusir, tetapi akan berhenti pada pengampunan dosa. Melalui korban penghapus dosa, manusia telah diampuni dosa-dosanya. Karena pekerjaan penyaliban telah berakhir dan Tuhan telah mengalahkan iblis. Namun, watak manusia yang rusak tetap ada dalam dirinya dan manusia masih tetap dapat berbuat dosa dan melawan Tuhan. Tuhan belum mendapatkan umat manusia. Itulah mengapa pada tahap pekerjaan ini, Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menyingkapkan watak manusia yang rusak, menyebabkan dirinya menjalani hidup menurut jalan yang benar. Tahap ini lebih bermakna dan lebih berbuah dibandingkan tahap sebelumnya, karena sekarang firman-lah yang secara langsung membekali hidup manusia dan memampukan watak manusia untuk sepenuhnya diperbarui. Ini adalah tahap pekerjaan yang lebih menyeluruh. Karena itu, inkarnasi pada akhir zaman telah melengkapi makna penting inkarnasi Tuhan dan menyelesaikan rencana pengelolaan Tuhan bagi keselamatan manusia. Amin. Aku senang sekali membaca ini. Ini menjabarkan kondisi kita sebagai orang-orang percaya. Benar. Dan walau aku tidak sepenuhnya memahaminya, aku melihat harapan di dalamnya. Aku merasa bisa menemukan jalan di sini untuk disucikan dan berubah. Iya. Aku sungguh bersyukur pada Tuhan karena mendengarkan doa-doaku. Iya. Saat lanjut membacanya, aku merasa semua ini ditulis dengan begitu baik dan jiwaku yang kering ini sedang disirami dan digembalakan. Aku penasaran, apa orang-orang ini bisa menjawab kebingunganku? Di situs itu ditulis, jika Anda punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di sini. Jadi, tanpa ragu aku pun mengirimkan pesan kepada mereka dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat surelku. Lalu, aku memberitahukan ini pada suamiku dan katanya dia juga mau cari tahu lebih banyak. Syukur Kepada Tuhan. Tuhan. Benar sekali. Keesokan harinya, anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa menghubungiku. Sore itu, kami berbincang daring, lalu aku pun menceritakan kebingunganku. Kita biasa membaca ayat dalam kitab Roma ini yang berbunyi, "Karena itu jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari kematian, engkau akan diselamatkan." Kita pikir dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi kita telah diselamatkan dan kita akan masuk kerajaan surga saat Dia datang kembali. Namun kita tetap hidup dalam dosa. Kita tidak bisa berpegang teguh pada ajaran Tuhan atau melepaskan diri dari dosa. Dalam Alkitab dikatakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Benar. Dalam hati, aku bingung. Bisakah seseorang sepertiku yang terus berbuat dosa masuk ke kerajaan surga?
Dalam situs gereja Tuhan yang Maha Kuasa disebutkan, Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman dan hajaran di akhir zaman. Apa itu berhubungan dengan melepaskan natur dosa kita dan masuk kerajaan surga? Saudara Chen mempersekutukan ini pada kami. Untuk memahami ini, pertama kita harus tahu apa yang disebut dengan diselamatkan. Di akhir zaman hukum Taurat, orang-orang makin jauh dari Tuhan dan tidak takut lagi padanya. Karena tidak ada yang mematuhi hukum dan mereka makin berdosa. Mereka semua terancam dikutuk dan bahkan sampai dihukum mati. Dalam konteks ini, untuk menyelamatkan orang dari kematian di bawah hukum Taurat, Tuhan sendiri menjadi daging dan disalib sebagai korban penghapus dosa bagi umat manusia. Benar. Dia menebus semua umat manusia dari dosa. Benar. Jadi, kita cukup berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengakui dan bertobat kepadanya, lalu dosa kita diampuni. Lalu kita dapat menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan tanpa dikutuk hukum itu. Iya. Inilah arti sesungguhnya dari diselamatkan dalam zaman kasih karunia. Amin. Dengan kata lain, diselamatkan hanya merujuk pada pengampunan dosa, sehingga kita tidak lagi dikutuk dan dihukum mati oleh hukum itu. Dan Tuhan tidak melihat dosa-dosa itu lagi. Tetapi bukan berarti kita bebas dari dosa, tidak lagi berbuat dosa atau menentang Tuhan. Diselamatkan bukan berarti kita tidak rusak atau kita disucikan. Terlebih lagi, bukan berarti kita pantas masuk kerajaan Tuhan. Iya. Untuk disucikan, kita harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Setelah mendengar persekutuan Saudara Chen, aku mengerti. Ternyata maksud diselamatkan dalam kitab Roma adalah menerima penyelamatan Tuhan Yesus. Dan tidak lagi dikutuk dan dihukum mati oleh hukum itu. Tetapi itu bukan disucikan. Iya. Aku merasa ada kebenaran untuk dicari di dalam ini. Benar. Selanjutnya, Saudara Chen membacakan lagi beberapa bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Biar kubacakan. Silakan. Pada masa itu, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan untuk menebus seluruh umat manusia. Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni. Asalkan engkau percaya kepadanya, dia akan menebusmu. Jika engkau percaya kepadanya, engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu. Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Namun di antara orang-orang percaya, masih ada yang memberontak dan melawan Tuhan. Dan perlahan-lahan masih harus dibuang. Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya didapatkan oleh Yesus, melainkan bahwa manusia tidak lagi menjadi milik dosa, bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi menjadi milik dosa. Akan kubaca satu bagian. Baik. Manusia diampuni dosa-dosanya. Tetapi pekerjaan mengenyahkan watak rusak iblis dalam diri manusia belumlah dilakukan dalam dirinya. Manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya, tetapi sifat dosa manusia tidak diambil daripadanya dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni melalui Tuhan yang berinkarnasi, namun bukan berarti manusia tidak lagi memiliki dosa dalam dirinya. Dosa manusia dapat diampuni melalui korban penghapusan dosa. Tetapi manusia belum mampu menyelesaikan masalah bagaimana ia dapat untuk tidak lagi berbuat dosa dan bagaimana agar sifat dosanya dapat dibuang sepenuhnya dan diubahkan. Benar. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan. Tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis. Sehingga sifat dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Hal ini mengharuskan manusia memahami jalan pertumbuhan dalam kehidupan, jalan hidup, jalan menuju perubahan watak, dan bertindak sesuai dengan jalan ini. Sehingga watak manusia dapat secara bertahap diubahkan dan ia dapat hidup di bawah cahaya terang, sehingga segala sesuatu yang ia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ia dapat membuang watak jahatnya yang rusak
dan dibebaskan dari pengaruh kegelapan iblis, sehingga ia pun benar-benar lepas dari dosa. Hanya dengan begitu manusia akan menerima keselamatan yang lengkap. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman, dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Syukur kepada Amin. Tuhan. Lalu, Saudara Chen membagikan persekutuan ini. Firman Tuhan sudah menjelaskan alasan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan pada zaman kasih karunia. Dan meskipun Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, natur dosa kita telah berakar dalam dan kita tetap memiliki watak iblis. Iya. Kita berbohong dan menipu demi kepentingan kita sendiri. Kita iri dan penuh kebencian. Kita mengikuti kecenderungan duniawi. Kita serakah dan suka akan ketidakadilan. Jika natur iblis kita tidak diselesaikan, kita bisa berdosa dan menentang Tuhan kapanpun. Benar. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, Benar, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. benar, Tuhan adalah kudus, dan watak benarnya tidak akan membiarkan pelanggaran. Benar. benar. Bagaimana bisa Dia membiarkan orang-orang yang terus berdosa dan menentangnya masuk ke kerajaannya?" Benar. Jadi, Tuhan kembali menjadi daging di akhir zaman untuk sepenuhnya menyelamatkan manusia. Dia mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan manusia berdasarkan pekerjaan penyelamatan, agar kita manusia bisa sepenuhnya dibebaskan dari dosa, disucikan, dan masuk ke kerajaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Dan dalam 1 Petrus dikatakan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Jika kita hanya mengandalkan pekerjaan penebusan di zaman kasih karunia, tanpa menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman, akar kedosaan kita tidak akan pernah bisa diselesaikan. Iya. Menerima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman adalah satu-satunya cara kita disucikan dari kerusakan dan masuk kerajaan Tuhan. Iya. Mendengarkan persekutuan Saudara Chen menerangkan hatiku. Pantas aku tidak bisa mencegah diri dari berbuat dosa seberapapun aku berdoa, membaca Alkitab atau berusaha mengendalikan diri. Iya. Itu karena natur kedosaanku belum dicabut. Aku belum mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Benar. Itu benar. Bagaimana pekerjaan penghakiman Tuhan menyucikan, mengubah, dan benar-benar menyelamatkan orang-orang? Aku menanyakan ini padanya dengan menggebu-gebu. Dia membacakan bagian lain firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk kami. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pada akhir zaman, Kristus menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya.
Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak menjelaskan natur manusia dengan hanya beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Penghakiman seperti ini adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan manusia, meyakinkan mereka untuk tunduk kepada Tuhan, dan membuat mereka benar-benar mengenal Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman. Karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Saudara Chen lalu melanjutkan persekutuannya kepada kami. Pada akhir zaman, Tuhan terutama mengungkap kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap semua kebenaran yang menyucikan dan menyelamatkan manusia sepenuhnya, membuka misteri dari rencananya untuk menyelamatkan umat manusia, menyingkap akar kejahatan dan kegelapan di dunia ini, bagaimana iblis merusak manusia dan Tuhan menyelamatkan manusia. Kebenaran tentang perusakan iblis pada manusia, natur iblis dari manusia yang berdosa dan menentang Tuhan, dan berbagai watak iblis mereka. Bagaimana orang-orang disucikan melalui penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian akan firman Tuhan, dan lain-lain. Setelah melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan selama beberapa tahun, kami merasa firman Tuhan yang menghakimi dan mengungkap umat manusia bagaikan pedang yang setajam silet, menyingkap penentangan, kerusakan, dan alasan-alasan yang salah dari kita. Benar. Dan menunjukkan bagaimana kita telah dirusak iblis begitu dalam. Kita dipenuhi watak iblis seperti congkak, tipu daya, keras kepala, jahat dan kejam, tanpa ada keserupaan dengan manusia. Walau berkorban dalam iman kita, itu hanya demi kita diberkati dan masuk kerajaan surga. Demi bersepakat dengan Tuhan untuk mendapat kasih karunia dan berkat-Nya. Benar. Kita tidak melakukannya untuk mematuhi dan memuaskan Dia. Saat bencana menimpa kita, atau saat menemui kesulitan lain, kita justru menyalahkan Tuhan dan tidak sungguh tunduk kepadanya. Jika kita punya suatu kualitas, bakat, atau prestasi dalam tugas kita pamer agar orang lain mengagumi kita, dan kita bahkan memarahi orang dengan sombong. Saat pekerjaan dan firman Tuhan tidak cocok dengan gagasan kita menghakimi dan menentang Tuhan, kita tidak takut pada Tuhan. Benar. Saat kita diungkap oleh firman Tuhan dan kebenarannya, kita malu seolah-olah tidak punya tempat bersembunyi. Kita sungguh menyesal dan membenci diri sendiri, dan tidak mau hidup dengan watak iblis kita yang rusak lagi. Kita pun mendapatkan pemahaman tentang watak benar Tuhan, dan pemujaan kita untuknya tumbuh. Kita mau terima dan tunduk pada penghakiman dan hajaran Tuhan, dan menerapkan kebenaran untuk menghapus kerusakan. Watak hidup kita perlahan-lahan mulai berubah. Semua ini diraih dengan mengalami penghakiman Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Tepat Tepat sekali. sekali. Mendengarkan persekutuannya sungguh menyentuhku.
Aku sadar betapa penting pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Iya. Bagaimana dia mengungkap kebenaran untuk menghakimi dan menyingkap manusia dengan cara praktis. Semua untuk menahirkan dan sepenuhnya menyelamatkan kita. Iya. Watak rusak kita tidak akan pernah ditahirkan tanpa merasakan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Dan kita tidak akan pantas untuk kerajaan Tuhan. Benar. Setelah persekutuan beberapa hari, aku yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Syukur kepada Tuhan. Dan bahwa firman-Nya adalah apa yang Roh Kudus katakan pada gereja-gereja. Amin. Aku menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa tanpa keraguan. Syukur kepada Tuhan. Indah sekali. Sekian lama hidup sebagai orang percaya, aku terjebak hidup dalam dosa. Tetapi, kini akhirnya aku menemukan jalan menuju penyucian dan keselamatan penuh. Amin. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Tuhan. Pengalaman ini luar biasa.